Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Amin Nurbaidi SAG MPD, serta teman-teman S1 Manajemen C. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu walau hanya lewat media online. Salawat dan salam tak lupa mari kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya, Fania Ayu Widityasari, dengan NIM 2021101088, dan 3 teman saya, Aisyah Nurul Sakinah, dengan NIM 2021101030, Melani dengan NIM 2021101038, dan Syifa Zahra Iskanabila dengan NIM 2021101066, akan menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Dan di setiap pertanyaan yang kami jawab, teman-teman boleh menyanggahnya jika teman-teman kurang memuaskan dari jawaban yang kami berikan. Pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa perlu ditumbuhkan nilai moral dalam masyarakat? Perlu ditumbuhkan nilai moral dalam masyarakat karena nilai moral yang baik merupakan suatu hal yang diinginkan dan dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Terutama di era globalisasi ini yang telah merubah konsep dan tatanan kehidupan masyarakat saat ini, seperti gaya bicara, cara berpakaian, cara berkomunikasi, hingga cara makan pun juga dipengaruhi oleh globalisasi. Maka dari itu, diperlukan moral yang baik untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, termasuk dalam menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara memperoleh akhlak yang baik? Cara memperoleh akhlak yang baik diantaranya yang pertama, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan atas pujian terhadap akhlak mulia. Karena seorang yang beriman apabila melihat dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memuji suatu akhlak atau amalan, maka dia bersegera untuk melaksanakannya. Yang kedua, memperhatikan akibat dari akhlak yang buruk. Pemilik akhlak yang buruk akan dibenci dan ditinggalkan oleh manusia. Terlebih lagi akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang buruk disebutkan dengan sifat yang rendah. Maka apabila manusia mengetahui hal ini, niscaya dia akan menjauh darinya. Yang ketiga adalah doa.
Akibat yang timbul jika kemerosotan moral terjadi di dalam masyarakat. Kemerosotan moral atau degradasi adalah suatu fenomena terjadinya kemunduran akhlak atau budi pekerti seseorang maupun kelompok. Akibat dari kemerosotan moral di masyarakat ini bisa menyebabkan adanya kegiatan yang sifatnya tidak baik. Contohnya, masyarakat yang saling tidak menghormati, tutur kata dan perbuatannya kurang baik, remaja yang salah pergaulan atau masuk ke dunia pergaulan bebas, narkotika, korupsi, pelecehan, dan lain-lain. Bagaimana cara menumbuhkan nilai moral dalam masyarakat? Yang pertama, mengajak masyarakat untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar dengan memberikan teladan atau uswah al-hasanah. Yang kedua, memberikan pendidikan moral. Dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan agama, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Yang ketiga, pendidikan moral harus didukung juga dengan kemauan, kerjasama, atau usaha. Karena jika tidak ada kemauan ataupun usaha, pasti akan sia-sia. Mengapa etika itu penting? Islam merupakan agama yang santun, karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya etika dan akhlak. Etika merupakan pagar yang mengatur pergaulan manusia dalam suatu masyarakat. Seorang yang beretika mampu mengontrol sikap dan tutur kata terhadap orang lain. Tanpa etika, seseorang pasti akan dicap sebagai orang yang tidak tahu tata krama atau sopan santun. Dari kelompok 6, apa hubungannya antara moral, etika, dan akhlak? Yakni sama-sama menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk ditentukan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga dengan ini akan tercipta masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, keberadaan etika dan moral sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan menerapkan ketentuan akhlak yang terdapat pada Al-Quran.
disinilah letak peranan dari etika dan moral terhadap akhlak. Pada sisi lain, akhlak juga berperan untuk memberikan batasan-batasan agar apa yang dijabarkan dalam etika dan moral tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga tidak menuju kesesatan. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 7. Sebutkan macam-macam tasawuf. Ada 3 macam tasawuf, yaitu 1. Tasawuf al-haqqi adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori perilaku, akhlak, dan budi pekerti. 2. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf untuk mengenal Tuhan. 3. Tasawuf syi'i adalah paham tasawuf yang beranggapan manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi. Pertanyaan kelompok 8. Bagaimana cara memperkokoh akhlak? Ada beberapa cara untuk memperkokoh akhlak, yaitu 1. Berbaik sangka. Berbaik sangka dapat dilakukan dengan cara berprasangka baik pada diri sendiri serta orang lain. 2. Taati syariat agama. Menaati syariat agama merupakan salah satu cara kita dalam meningkatkan kualitas akhlak kita menuju arah yang lebih baik. 3. Berperilaku baik terhadap sesama. 4. Bergaul dengan mereka yang berakhlak baik. Hal ini dapat memudahkan Anda yang tadinya memiliki sifat kurang terpuji, dapat dengan sendirinya terbawa sifat baik, mampu membangun karakter diri yang lebih berkualitas. Pertanyaan dari kelompok 9. Apa perbedaan etika dan moral? Etika biasanya digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat tercipta keteraturan. Etika akan berupa hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Sedangkan moral lebih mengacu pada prinsip benar dan salah tentang suatu hal. Sekian jawaban pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.